Untuk lebih jelasnya, nanti kita buka software Affinity Designer sebagai pembuktian bahwa warna-warna RGB dan CMYK itu sangat penting untuk kita ketahui. Kita menggunakan software Affinity Designer. Sebetulnya software desain grafis yang lainnya juga bisa, tapi kali ini agar lebih kekinian kita gunakan Affinity Designer. Baik, kita klik ya. Kita tunggu sebentar proses loading. Nah, ini untuk Affinity Designer juga menjelaskan warna RGB dan CMYK akan lebih mudah. Baik, ini sudah terbuka. Kita open filenya warna RGB dan warna CMYK. Seperti ini kira-kira. Di sini kita beri judul mengenal warna RGB dan CMYK. Halo buyer, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa selalu menyertai kita semua. Every day's another day where we get to smile and play. Blessings upon blessings from Him, Allah. Assalamu alaikum, waalaikumsalam. Agar tidak ketinggalan informasi video-video kreatif berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Atau bisa kunjungi Instagramnya Disraya, yaitu @disraya, atau juga bisa kunjungi Instagramnya Kak Gadis, yaitu @gadisiva. Untuk di video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan warna RGB dan warna CMYK. Apa sih itu warna RGB dan warna CMYK? Nanti kita akan buka warna-warna tersebut di software Affinity Designer. Mengenai kedua warna tersebut, kita bisa kategorikan warna tersebut adalah warna-warna primer atau warna-warna dasar. Jadi sangat penting peranannya warna dasar ini di dalam membuat desain-desain gambar. Dua warna ini beda fungsi. Untuk warna RGB kebanyakan difungsikan untuk di media-media elektronik seperti di komputer, di handphone, di tab, di iPad, atau di media elektronik lainnya. Tapi untuk warna CMYK itu biasanya dipergunakan di media-media cetak. Karena warna-warna CMYK adalah warna yang dikenal oleh mesin-mesin percetakan. Jadi jangan kita samakan ketika penggunaan warna ini seolah-olah bisa diterapkan di setiap media. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, tugas kami adalah menjelaskannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ada kemungkinan tentang warna RGB atau warna CMYK ini dianggap tidak begitu mengakibatkan kendala-kendala di dalam percetakan. Untuk itu, khususnya dari Disraya, untuk mendapatkan deal-deal brief design itu menjelaskannya secara keseluruhan untuk menghindari kendala-kendala yang akan terjadi itu. Ya memang Disraya juga pernah mengalami itu, cuma beberapa kali aja. Dan langsung Disraya antisipasi, kita membuat standar order
dengan melampirkan warna-warna yang aman untuk dipercetakan, yaitu warna CMYK. Beda halnya, kalau order itu untuk di media elektronik, kita akan menggunakan warna-warna yang RGB. Jadi, penempatan warna sangat kita utamakan. Dalam pembuatannya pun, apabila customer membutuhkan untuk di media elektronik, Disraya selalu membuka pertama kali layernya itu adalah layer RGB. Begitupun sebaliknya, apabila customer order untuk di media percetakan, pertama kali kita buka layernya yaitu layer yang berformat CMYK. Jadi sangat aman untuk customer. Ya, kita juga harus memberikan pengertian kepada customer kemungkinan tentang warna ini ke depannya akan mereka butuhkan. Jadi kita juga harus ada kepedulian sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai desainer bahwa pengenalan warna RGB dan CMYK ini tidak hanya untuk diketahui oleh desainernya. Bahkan customer pun harus kita berikan penjelasan yang baik yang bikin mereka bisa menerjemahkan warna-warna tersebut ke desain yang mereka butuhkan nanti. Kedepannya itu akan berpengaruh dengan repeat order berikutnya. Jadi repeat order dari customer, mereka akan lebih percaya dengan kita karena kita sudah pernah memberikan penjelasan, kita sudah ada kepedulian kepada mereka. Repeat order berikutnya pun kepercayaan semakin baik untuk kita. Jadi seperti itu, untuk menjalin kerjasama yang baik, kita tidak hanya mengerjakan proses order begitu saja, tapi kita pun ada pengertiannya untuk menjelaskan apa yang nanti akan dibutuhkan ke depannya, yaitu mengenai masalah warna. Warna RGB dan warna CMYK ini memang sederhana. Namun, kalau kita salah menempatkan fungsi warna tersebut, itu akan berakibat fatal juga. Betul. Dari awal, kalau kita menganggapnya sepele, kita akan berkendala di kedepannya. Jadi tidak disangka-sangka ketika deal desain dianggapnya tidak akan ada timbul masalah. Tapi kemudian ketika masalah itu ada, barulah kita merasakan bahwa ada penyesalan kenapa tidak di awal kita jelaskan, kita berikan pengertian kepada customer. Karena kalau sudah terlanjur dicetak, kasihan juga kan customernya. Mereka sudah mengeluarkan budget untuk percetakan dan juga budget untuk desainnya juga. Jadi alangkah baiknya kita antisipasi, kita berikan penjelasan dari awal. Untuk lebih jelasnya, nanti kita buka software Affinity Designer sebagai pembuktian bahwa warna-warna RGB dan CMYK itu sangat penting untuk kita ketahui. Oke, kita lanjut saja buka softwarenya. Kali ini kita menggunakan software Affinity Designer. Sebetulnya software desain grafis yang lainnya juga bisa, tapi kali ini agar lebih kekinian kita gunakan Affinity Designer. Baik, kita klik ya. Kita tunggu sebentar proses loading. Nah, ini untuk Affinity Designer juga menjelaskan warna RGB dan CMYK akan lebih mudah. Baik, ini sudah terbuka. Kita open filenya warna RGB dan warna CMYK. Seperti ini kira-kira. Di sini kita beri judul mengenal warna RGB dan CMYK. Untuk di sebelah kiri ini kita posisikan warna RGB dan sebaliknya
Untuk di posisi sebelah kanan untuk warna CMYK-nya. Jadi kedua bagian warna ini masing-masing memiliki ciri khas warna yang berbeda. Ya, masing-masing ada keunggulannya juga. Contoh warna RGB ini, warna-warna yang terang, dominan, sangat baik untuk ditempatkan di media-media elektronik. Apalagi sekarang sedang tren di thumbnailnya YouTuber, itu thumbnailnya harus menarik dan terutama tulisannya itu harus jelas dibaca sama penontonnya, menggunakan warna-warna RGB ini, warna-warna yang terang, yang dominan. Nah, warna RGB kalau difungsikan dengan baik, itu hasilnya pun akan lebih maksimal. Nah, untuk penjelasan CMYK, apabila kita memfungsikan CMYK ini untuk di media percetakan, ini justru keunggulannya. Jadi dia punya keunggulannya juga masing-masing. Nah, untuk CMYK ini kenapa bagus di media percetakan? Karena warnanya nanti akan sesuai. Ketika kita membuat desain, warna yang kita pergunakan adalah warna CMYK, layernya juga CMYK. Apapun yang kita desain, gambar yang akan kita lihat dan yang akan kita cetak akan sesuai semuanya, tidak akan mengalami perubahan warna. Beda halnya dengan warna RGB, kalau kita cetak tuh pasti ada perubahan, jadi agak sedikit bermasalah nanti, apalagi kalau hubungannya dengan customer yang belum paham. Tapi kalau yang sudah paham sih ya enak juga gitu. Nah, sekarang kita akan buktikan perubahan warna-warna itu dengan membuat dua file, satu file RGB dan satu lagi file CMYK. Kita pertama kali buat file untuk RGB. Di sini kita format harus menggunakan RGB. Kita create, kita buat baru layernya dalam format RGB. Kita kasih nama di sini agar ada penjelasannya nanti. RGB, kita perbesar, kita simpan di tengah. Seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Dan kita buat lagi file yang kedua, yaitu dengan color format CMYK. Kita pilih CMYK. Oke, kita create kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Kita beri nama lagi. Kita copy saja warna yang dari sini. Kita paste di sini. Kita rubah dengan nama CMYK. Seperti ini. Oke, sekarang sudah kita buat dua layer, dua format, satu format CMYK dan satu lagi format RGB. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba warna RGB ini, karena warna yang paling banyak perubahan yaitu warna RGB, kita coba pindahkan ke layer yang tadi kita buat. Kita copy. RGB ini warnanya kan terang. Nah, kalau dipindah ke layer milik RGB juga, kita lihat akan seperti apa perubahannya. Kita paste di sini. Kita simpan di centering. Ya, kurang lebih hampir sama atau bahkan tidak ada perubahan karena sama-sama formatnya RGB. Warnanya tetap terang, tetap menyala, dan bagus untuk di media elektronik. Nah, sekarang kita copy pastenya di sini di CMYK. Kita simpan di CMYK. Nah, ini perubahannya akan sangat jauh. Beda halnya dengan
RGB, dia tidak ada perubahan. Tapi kalau di CMYK ini warna berubah total. Warna biru jadi agak keunguan, warna hijau jadi mungkin agak sedikit ngedop ya. Begitupun dengan warna merah. Sekarang sudah terbukti ada perubahan, ada perbedaan yang sangat jelas. Disinilah yang harus kita jelaskan kepada customer, khususnya yang belum paham mengenai pengenalan warna RGB dan CMYK ini. Apabila ada customer yang suka sekali warna-warna RGB, contoh biru atau hijau stabilo ini, ketika mereka membutuhkan untuk dicetak, otomatis mereka tidak mau dong ada perubahan, karena mereka senangnya dengan warna-warna identik yang dia sukai. Sedangkan ketika kita cetak, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk itulah penjelasan awal yang kita butuhkan kepada customer. Jadi jangan asal main desain aja, jangan main proses aja ordernya. Berikanlah penjelasan terlebih dahulu santai, agar lebih tenang. Jangan takut mereka tidak jadi order. Walaupun tidak jadi order, tidak masalah. Karena mereka tidak merasa dirugikan. Beda halnya apabila kita kerjakan, kita proses ordernya, bahkan sampai proses cetak dan mereka melihat hasilnya, itu timbul kekecewaan. Karena apa? Karena mereka sudah merasa dirugikan, sudah mengeluarkan budget untuk kepercetakan. Untuk itu, kita antisipasi agar tidak merugikan pihak customer. Cukup 10 menit atau kurang menjelaskan ini ke customer, tapi kita akan mendapatkan deal-deal desain yang sama-sama kita sepakati. Jadi lebih ke arah warna-warna yang nantinya aman untuk dipercetakan. Dari pihak customer pun nanti akan lebih tenang, karena apa yang kita buat di desainnya itu akan sesuai nanti hasil percetakannya. Jadi mereka tidak akan lagi merasa khawatir akan kesesuaian warna antara desain dengan hasil cetaknya nanti. Itu kan sangat penting. Kalau menurut saya itu sangat penting, karena di Seraya juga dulu-dulu mengalami hal yang seperti ini. Kita langsung cari jalan keluarnya, solusi yang terbaik khususnya untuk customernya. Ketemulah standar-standar warna yang nanti akan menjadi opsi atau pilihan bagi customer di Seraya. Di Seraya mengajukan kalibrasi warna kepada customer. Untuk apa? Untuk lebih fleksibel lagi tentang pemilihan warna. Contoh, customer kembali lagi ke warna RGB. Customer ingin sekali warna yang dicetak itu seperti hijau yang dia mau atau biru yang dia mau. Dengan jalan kalibrasi warna atau mencari warna yang paling mendekati warna hijau atau biru itu, walaupun tidak sama persis, tapi akan mendekati warna-warna yang mereka inginkan. Nah, itu kita tawarkan kalibrasi itu. Apakah customer bersedia melanjutkan order atau tidak? Yaitu terserah customernya. Apabila customer itu tidak jadi order, ya kita juga tidak kena tanggung jawab untuk di percetakannya nanti. Tapi kalau order dilanjutkan, nah itu kita akan memberikan pilihan warna yang baru dengan kalibrasi warna yang mendekati warna yang diinginkan. Jadi kita akan membuat kalibrasi untuk menghasilkan warna-warna yang mendekati dengan warna yang diinginkan customer tadi. Jadi itu solusi juga. Selain menjelaskan atau mengenalkan warna RGB dan CMYK, kita juga memberikan pilihan untuk memberikan kalibrasi warna yang nantinya hasil warnanya akan mendekati warna yang diinginkan. Jadi seperti itu. Sekarang kita sudah melihat di sini proses perubahan warnanya dari layer RGB ke layer CMYK. Jadi sangat jauh sekali ya perbedaannya. Nah, ini kadang kita tidak perhatikan hal-hal yang semacam ini.
Mungkin pihak customer pernah merasakan hal yang semacam ini. Kenapa ya? Kok order desain warnanya jadi berubah ketika dicetak? Mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari customer. Wajar, karena memang mereka belum mengenal warna RGB dan CMYK ini. Kita harus berikan pengertian agar tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena ini masalahnya sebetulnya sederhana. Tapi jangan mentang-mentang masalah ini sederhana lalu kita abaikan. Kita tetap memberikan pengertian lah kepada mereka agar tidak menjadi masalah untuk orang lain, bahkan merugikan orang lain. Nah, sekarang kita sudah melihatnya, kita buka kembali warna-warna yang sangat menimbulkan masalah di percetakan. Ini ada 3 warna yang kita buat, yaitu warna hijau. Nah, warna hijau masuk kan, warna biru dan warna oranye. Warna ini, ketiga warna ini, ketika kita copy, kita simpan di layar CMYK. Nah, ini kita hapus dulu. Kita simpan di layar CMYK. Perubahannya akan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini sangat jauh kan perbedaannya. Ini warna-warna ini kemungkinan besar warna yang sangat disukai oleh para customer. Customer ingin warna hijau, biru, dan oranye terang. Tapi ketika dicetak hasilnya jadi ngedop seperti ini. Nah, inilah yang akan membuat si pihak customer merasa kecewa, merasa dirugikan bahkan karena sudah dicetak. Solusinya seperti apa? Pertama, seperti tadi dijelaskan dari awal sebelum dicetak. Dan yang kedua, kita berikan atau penawaran mengenai kalibrasi warna, mencari warna-warna yang terdekat dengan warna yang diinginkan. Mungkin dengan kedua cara itu saja mereka akan mendapatkan solusinya. Atau mungkin desainer-desainer lain ada atau pernah mengalami hal yang serupa, bahkan ada solusi yang lebih baik lagi, yaitu sudah pasti pengalaman-pengalamannya berbeda dan tingkat kerumitan desainnya juga pasti akan berbeda. Jadi untuk mengatasi hal yang semacam ini, kita berikan 2 jalan keluar yang paling bijak. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini sudah ada tadi jalan keluarnya. Jadi sudah tidak khawatir lagi. Mengenai penjelasan kedua warna ini, kemungkinan sudah cukup karena mungkin sudah sedikit ada gambaran, tidak usah panjang lebar. Dan semoga pihak customer dan desainernya ke depan sudah tidak lagi menemukan masalah-masalah yang seperti ini. Itu harapan saya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang warna di software Affinity Design ini. Oke, bagaimana penjelasannya? Bisa dimengerti atau tidak? Atau mungkin agak kurang jelas? Silahkan bisa diulang lagi videonya, diputar lagi ya kalau kurang jelas. Atau mungkin bisa ditanyakan kepada desainer-desainernya ya sebelum order, didiskusikan dengan baik dengan desainer-desainer, karena mereka akan jauh lebih piawai dalam memberikan penjelasannya. Jadi sudah jangan khawatir lagi mengenai masalah warna ini, sudah diseraya buka bagaimana cara mengatasinya. Jadi cukup sekian untuk mengenal warna RGB dan CMYK ini. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Oh ya, mungkin bertanya-tanya, kenapa yang membawakan video kali ini bukan Kak Gadis? Sekarang kita jawab, Kak Gadis sedang
masuk beberapa order, mungkin agak sedikit ribet. Jadi kita gantikan dulu untuk sementara ini. Karena video untuk di YouTube ini kita maksimalkan harus tetap jalan. Dan Kak Gadis juga ordernya semakin lancar. Ya kita doakan saja. Karena Kak Gadis ini memiliki skill di vektor realistis yang cukup baik. Selain mempunyai skill di vektor realistis, dia juga punya pares yang sangat cantik. Itu menurut saya, karena saya orang tuanya. Jadi wajar ya. Mohon maaf itu bercanda. Jadi cukup sekian ya video kali ini. Bisa dilanjutin nanti video-video berikutnya oleh Kak Gadis. Oke, salam dari Disraya. He gives us hope through all we do. Alhamdulillah, Alhamdulillah. This is why we say Alhamdulillah, Alhamdulillah.